Hai friends, kita jumpa lagi bersama saya Paulus Gunawan. Hari ini kita akan membahas CPOB secara umum. Bagi kalian yang ingin bertanya, tulis di kolom komentar atau dapat menghubungi tim Arventis. Dan saya bisa datang ke tempat Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. CPOB adalah singkatan dari cara pembuatan obat yang baik, atau kadang-kadang dalam bahasa Inggris GMP, Good Manufacturing Practice. CPOB atau cara pembuatan obat yang baik itu adalah penting karena membuat obat bukan produk yang biasa. Obat dikonsumsi oleh manusia, termasuk CPOB itu mengatur fasilitas, ruang produksi, orangnya, kemudian sarana-sarana lainnya. Kalau tidak mengikuti CPOB, ya produk itu bisa recall. Itu recall kan kita mengambil kembali produk yang sudah di luar, kita tarik kembali. Misalnya kadaluarsa atau saat berjalannya waktu, pabrik farmasi selalu menyimpan obat yang dia buat, dia selalu simpan. Dan beberapa secara berkala dia periksa lagi tuh, takutnya sudah daya sembuhnya, efikasinya menurun. Rework, begini, rework misalnya produk itu Anda buat dan kemudian ada kekurangan, kita olah kembali. Sepanjang obat itu masih bisa diolah kembali. Kadang-kadang tidak bisa diolah kembali. Sama seperti Anda bikin kue ya, kalau udah salah, kadang-kadang saya tambahkan lain, bisa terus. Kalau obat nggak boleh, sebenarnya tidak boleh. Dimusnahkan harus. Kalau deviasi itu penyimpangan sedikit, misalnya beratnya itu lebih sedikit ya. Tapi ada toleransinya, kadang-kadang masih ada toleransinya. Masih boleh. Mana mau Anda misalnya makan obat 500, mungkin 100, dosisnya 100 mg, Anda dikasih obat berdosis 150 mg, Anda tidak mau. Kadang-kadang overdosis, kita bilang overdosis ya. Karena obat itu bukan seperti produk biasa. Obat itu dikonsumsi oleh manusia. Sehingga harus diperhatikan efikasi, efektif, dan keselamatannya juga. Dan akan mempengaruhi, kalau dimakan oleh manusia itu kan mempengaruhi badannya, tubuhnya. Seperti kalau dosisnya salah, ya harusnya 1 hari sekali, dimakan 1 hari 3 kali, itu kan kebanyakan ya. Itu bisa menjadi racun. Obat itu bisa terkontaminasi ya. Ada yang kontaminasi oleh ruangan, kemudian kontaminasi oleh orang yang mengerjakan, kemudian cross kontaminasi dari produk mungkin yang sedang dibuat di ruang sebelahnya. Nah, jadi itu harus sistemnya, sarananya, tata udaranya itu harus disesuaikan. Cara menghindari kontaminasi, kita mengikuti aturan seperti mengikuti SOP, Standard Operation Procedure yang sudah dibuat. Ya. Contohnya, karyawan yang membuat obat dan bekerja di dalam ruang produksi harus memakai pakaian yang benar, gowning, kita bilang gowning. Kemudian juga sebelum masuk ke dalam ruangan harus cuci tangan ya. Kenapa kita tidak boleh pakai kosmetik atau memelihara jenggot ya, atau kumis ya? Kenapa? Itu kan takut bisa masuk ke dalam produk yang sedang dibuat. Ya, jatuh secara nggak sadar ya. Sistem produksi atau membuat obat itu mengikuti aturan-aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh WHO atau di Indonesia oleh BPOM. Mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Obat harus dibuat dalam ruang bersih yang kita sebut clean room. Termasuk merawat peralatan-peralatan, sistemnya, peralatan, sistem, mesin, fasilitas ruangannya, termasuk sarana-sarana penunjang lainnya. Antara lain sistem tata udaranya, kemudian jika menggunakan kompres air, itu harus yang oil free.
Demikian juga kalau menggunakan steam, harus pure steam. Jadi sarana penunjang dan juga personel yang melakukan atau yang membuat obat itu harus sudah terlatih. Sekian pembahasan hari ini, friends. Kita akan membahas CPOB lebih mendalam di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini atau hubungi tim Arventis. Dan tim Arventis atau saya akan datang ke tempat Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tadi apa ya? Mulainya gimana? Sekian pembahasan iya. CPOB langsung dimakan oleh manusia dan apa? Saya lupa ya. Saya lupa satu lagi apa? Efikasi, safety, satu lagi apa ya? Lupa saya tuh.